Perkenalkan, nama saya Fitratul Maulida dengan NIM akhir 009 kelas 2 IATA. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah filsafat bahasa. Langsung saja, yang pertama itu ada bahasa, realitas, dan imajinasi dalam cerita masyarakat atau cerita rakyat. Cerita rakyat di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kenyataan. Di sebuah desa yang terletak di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, lebih tepatnya di desa saya sendiri, terdapat sebuah cerita yang cukup dikenal secara turun-temurun, yakni kisah Jembatan Sewo. Kisah ini menceritakan tentang pembangunan sebuah jembatan panjang dan lebar yang melibatkan kekuatan mistis dan perjanjian. Interaksi dengan makhluk halus. Konon katanya pembangunan jembatan ini seringkali gagal karena salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi, bahkan sampai memakan banyak korban. Secara pandang faktual, kisah ini memang sulit dibuktikan kebenarannya. Namun menariknya, masyarakat sekitar masih memegang keyakinan bahwa ada kekuatan gaib yang menyelimuti area tersebut. Bahkan memang beberapa orang sudah mengakuinya dan mengalami kejadian aneh atau melihat penunggu saat melewati lokasi tersebut, lebih-lebih di sungainya langsung. Untuk memahami peran tersebut, peran bahasa dalam membentuk realitas melalui kisah-kisah seperti ini, kita bisa memakai sudut pandang Bertrand Russell dan G.A. Moore, yaitu dua tokoh penting dalam aliran filsafat analitik. Menurut Bertrand Russell, dalam teorinya yaitu deskripsi definit itu menyatakan bahwa bahasa seringkali menyebut sesuatu yang tampak nyata, padahal mungkin tidak ada. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu cerita Jembatan Sewo yang memakan tumbal atau minta tumbal. Ini adalah pernyataan yang secara linguistik itu terdengar faktual, namun bisa jadi tidak merujuk pada kenyataan objektif. Dalam kerangka pemikiran Bertrand Russell, bahasa seperti ini tetap memiliki fungsi karena membantu orang menunjuk pada sesuatu, walaupun entitasnya itu mungkin tidak eksis nyata. Sementara G.A. Moore lebih menekankan kepada pemikiran common sense-nya atau akal sehat dalam memakai realitas. Ia percaya bahwa ada hal-hal yang bisa diketahui secara langsung, seperti contohnya, aku tahu tanganku ada, sebagai fakta dasar. Jikalau ditarik ke cerita rakyat, maka cerita atau perkataan narasi gaib seperti pada Jembatan Sewo akan sulit diterima dalam kerangka pemikiran G.A. Moore karena tidak bisa dibuktikan secara langsung. Namun, secara pandang sosialnya, cerita ini tetap hidup karena dianggap masuk akal dalam kerangka budaya dan pengalaman kolektif masyarakat Indramayu. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa dalam cerita Jembatan Sewo telah membentuk cara masyarakat memahami realitas. Banyak sekali masyarakat yang menolak pembangunan di sekitar lokasi itu tanpa ritual tertentu karena mempercayai risiko kutukan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bukan hanya mencerminkan kenyataan, tapi menciptakan kenyataan sosial. Itu yang dikatakan Muhammad Sadat Ismail dalam bukunya yaitu Pengantar Filsafat Analitik. Realitas ini bukan realitas fisik, melainkan realitas budaya yang membentuk tindakan dan sikap kolektif. Dengan begitu, bahasa dalam cerita Jembatan Sewo bekerja seperti pemikiran Bertrand Russell, yaitu deskripsi definitnya yang mengacu pada sesuatu yang seolah nyata dan dapat dikenali secara umum oleh masyarakat, meskipun entitasnya tersebut bersifat fiktif. Yaitu bahasa cerita ini juga tidak tunduk pada pembuktian empiris seperti dalam pemikiran pendekatan G.A. Moore, tetapi juga diterima sebagai kenyataan simbolik.
karena sudah menjadi bagian dari warisan budaya. Jadi kesimpulannya, cerita Jembatan Sewo di Indramayu itu menunjukkan bahwasanya bahasa dalam cerita rakyat itu tidak sekedar mencerminkan realitas objektif, tetapi menciptakan realitas sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam pandangan pemikiran Bertrand Russell ini adalah bentuk deskripsi yang dianggap pasti walaupun tidak faktual. Dalam pandangan G.A. Moore, cerita ini semacam cerita yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat empiris, tapi tetap punya tempat dalam struktur pemahaman budaya dan masyarakat.